Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sanindari Skianti Maransyah, dengan NIM 1104 6230014 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan media audio pembelajaran. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pentingnya suara dalam komunikasi efektif. Suara adalah salah satu elemen kunci dalam komunikasi efektif, memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan memikat. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 38% dari kesan komunikasi tergantung pada keberhasilan suara. Selain itu, suara yang kuat, percaya diri, ekspresif dan baik dapat membantu membangun otoritas dan kepercayaan dalam komunikasi, dapat membantu menciptakan koneksi emosional dengan pendengar, dan juga dapat meningkatkan retensi informasi oleh pendengar. Dengan demikian, pentingnya suara dalam komunikasi efektif tidak dapat diabaikan. Dengan kemampuan untuk mengontrol suara dengan baik, seseorang dapat mempengaruhi pendengar dengan lebih efektif, menciptakan koneksi yang lebih kuat, dan meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan suara merupakan investasi yang berharga dalam meningkatkan komunikasi personal dan profesional. Pembahasan selanjutnya yaitu pengenalan media audio pembelajaran. Media audio pembelajaran merupakan aspek penting dalam program pendidikan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa penggunaan media audio dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa. Selain itu, media audio pembelajaran memungkinkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa, memungkinkan aksesibilitas yang lebih besar bagi siswa dengan berbagai kebutuhan dan preferensi belajar, dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pembelajaran, dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan adaptif, dapat memfasilitasi kolaborasi dan interaksi antara siswa, dapat membantu mengatasi hambatan geografis dan logistik dalam pembelajaran, dapat membantu memperkaya pengalaman belajar siswa melalui variasi dalam penyajian informasi, dapat membantu menyampaikan pesan dengan lebih efektif dalam konteks budaya dan bahasa yang beragam, dapat membantu mengurangi beban kerja bagi pengajar dan fasilitator dalam program pendidikan masyarakat, dan penggunaan media audio pembelajaran juga dapat membantu mengurangi biaya dalam pengembangan dan penyediaan materi pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu landasan teori pembelajaran audio. Yang pertama adalah teori dual coding. Teori ini menyatakan bahwa mengkombinasikan representasi verbal dengan representasi nonverbal dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa. Yang kedua yaitu teori belajar audiovisual. Teori ini mengemukakan bahwa penggunaan multimedia, termasuk media audio, dapat meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga yaitu teori belajar sosial. Dalam konteks penggunaan media audio, teori ini menekankan pentingnya model-model yang mempengaruhi perilaku siswa. Yang keempat yaitu teori kognitif. Teori ini menekankan pentingnya konstruksi pengetahuan oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Dalam konteks pembelajaran audio, teori ini menyoroti pentingnya menyajikan informasi dengan cara yang memungkinkan siswa untuk mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Yang kelima yaitu teori konstruktivis. Dalam penggunaan media audio, teori ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara siswa dalam mengonstruksi pengetahuan mereka. Yang keenam yaitu teori belajar situasional. Dalam konteks penggunaan media audio, teori ini menekankan pentingnya menyajikan informasi dalam konteks yang relevan dan bermakna bagi siswa. Yang ketujuh yaitu teori kognitif sosial. Dalam penggunaan media audio, teori ini menyoroti pentingnya menyajikan informasi dengan cara yang memfasilitasi proses pemahaman dan pengorganisasian oleh siswa. Yang kedelapan yaitu teori belajar melalui pengalaman. Dalam konteks media audio, teori ini menyoroti pentingnya memungkinkan siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui diskusi dan refleksi diri. Dan yang terakhir yaitu teori belajar berbasis masalah. Dalam penggunaan media audio, teori ini menyoroti pentingnya menyajikan informasi dalam konteks masalah yang relevan dan bermakna bagi siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu merancang konten audio instruksional yang efektif. Yang pertama yaitu tentukan tujuan pembelajaran, yang kedua kenali audiens, yang ketiga kembangkan skrip, yang keempat pilih narator yang tepat, yang kelima gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, yang keenam tambahkan efek suara yang relevan, yang ketujuh perhatikan kualitas audio, yang kedelapan rancang dengan durasi yang tepat, yang kesembilan sediakan kesempatan interaksi, yang kesepuluh uji coba dan evaluasi,
Yang ke-11, publikasi dan sebarkan. Dan yang terakhir yaitu lakukan pembaruan dan peningkatan berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya adalah teknik produksi media audio pembelajaran. Teknik produksi media audio pembelajaran telah menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan pendidikan modern. Dalam produksi audio, beberapa teknik kunci digunakan untuk menciptakan materi yang efektif dan menarik bagi para pembelajar. Salah satunya adalah pemilihan peralatan dan software yang tepat untuk merekam dan mengedit suara. Selain itu, teknik produksi media audio juga mencakup perencanaan skenario dan struktur yang tepat. Dalam fase perencanaan, penting untuk merancang skrip yang jelas dan terstruktur untuk mengatur alur cerita atau informasi yang akan disampaikan. Penggunaan suara dan musik latar yang tepat juga merupakan teknik penting dalam produksi media audio pembelajaran. Suara dan musik dapat digunakan untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan konten dan membantu meningkatkan keterlibatan pendengar. Selanjutnya, teknik produksi audio juga mencakup pengeditan yang cermat dan profesional. Dalam fase pengeditan, editor harus memastikan kualitas audio yang baik, memotong bagian-bagian yang tidak perlu, dan menyesuaikan volume suara dengan tepat. Teknik produksi media audio juga mencakup penggunaan efek suara yang tepat untuk meningkatkan pengalaman pendengar. Selain itu, penggunaan teknik rekaman yang tepat juga sangat penting dalam produksi media audio pembelajaran. Dalam produksi media audio pembelajaran, penggunaan teknologi juga menjadi faktor penting. Teknologi terkini seperti teknik pengolahan sinyal digital atau penggunaan platform distribusi online dapat mempermudah proses produksi dan distribusi konten audio. Selanjutnya, penting untuk memperhatikan kebutuhan aksesibilitas bagi semua pendengar. Konten audio harus dirancang agar dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas auditif. Teknik produksi media audio juga mencakup penggunaan teknik pemasaran dan promosi yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Pembahasan selanjutnya yaitu penerapan media audio pembelajaran dalam pendidikan masyarakat. Penerapan media audio pembelajaran dalam pendidikan masyarakat telah menjadi pendorong utama dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi berbagai kelompok masyarakat. Penggunaan media audio memungkinkan penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam literasi. Media audio juga memungkinkan fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan interaktif dalam konteks pendidikan masyarakat, membuka pintu bagi pengembangan keterampilan audiovisual dan teknologi bagi peserta pendidikan masyarakat, membantu memperkuat budaya literasi audio di masyarakat, memberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi yang sulit dipahami melalui teks secara lebih efektif, dan masih banyak lagi. Dan pembahasan terakhir yaitu aspek-aspek kualitas suara. Yang pertama ada tone and pitch. Tone atau nada suara mengacu pada karakteristik emosional atau psikologi dari suara, sedangkan pitch mengacu pada tinggi rendahnya suara dan dapat mempengaruhi persepsi tentang kepribadian, kepercayaan diri, dan otoritas narator. Yang kedua yaitu artikulasi dan pronunsi. Artikulasi mengacu pada kejelasan dan ketepatan pengucapan suara, sedangkan pronunsi adalah cara di mana kata-kata diucapkan dengan benar sesuai dengan aturan bahasa. Yang ketiga yaitu tempo dan ritme. Tempo mengacu pada kecepatan atau laju dari suatu percakapan atau narasi, sedangkan ritme mengacu pada pola perubahan tempo dalam percakapan atau narasi. Dan yang terakhir yaitu emosi dan ekspresi. Ekspresi emosi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk ekspresi wajah, postur tubuh, gerakan tubuh, dan intonasi suara. Sedangkan ekspresi wajah adalah salah satu bentuk ekspresi emosi yang paling mudah dikenali dan paling sering digunakan dalam komunikasi interpersonal. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.